Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuku hamdal hamidin min ibadihi wa syukra syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ingkang kawula panjenengan mulyakaken sedanten para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatid. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Sholihin Kurdi, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhaimin, ugi panjenenganipun Romo Yai Kawit, ugi Yai Hadi, lan sedanten pengurus Dewan Asatidzah saking TPQ Mambaul Ulum, terutamanya panjenenganipun Romo Yai Haji Muslimin, ugi segenap panitia penyelenggara dari Haflatul Tasyakur Purnawi Suda, panjenenganipun para panitia lan bolo-bolo sedanten ingkang kawula mulyakaken, para hadirin, para hadirat, para adik-adik ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kawula panjenengan saged ngempal teng menika majelis, ngempal teng menika panggenan di dalam rangka mendukung selain tasyakur syukur datang Allah Subhanahu wa taala, menika ada 20 siswa dan siswi dari TPQ Mambaul Ulum ingkang dipun wisuda. Selain daripada itu, kawula panjenengan selaku tiang sepah, wali murid dan juga masyarakat setempat mendukung dengan adanya kegiatan mengaji, kegiatan belajar bibinau. Mugi-mugi kanthi hadir rawuh kawula panjenengan teng menika majelis, Gusti Allah Subhanahu wa taala catetaken dhateng kawula panjenengan termasuk menika min amali shalih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kawula panjenengan selaku wali murid menika memang harus mendukung, dan juga kawula panjenengan selaku daripada wali murid bersyukur putra putri kawula panjenengan saged pipinau nerusaken dakwah, nerusaken napa ingkang dados kewajiban sebagai kaum muslimin juga kaum muslimat, mendidik putra putri kaula panjenengan mengenalkan Al-Quran, karena kita tahu nanti di hari kiamat niku para rawuh, Al-Quran adalah salah satu yang akan memberikan syafaat pertolongan datang kawula panjenengan. Nggih napa mboten?
Dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, baca itu Al-Qur'annya. Kenapa harus dibaca itu Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Mangke Al-Qur'an niku bakal dumugi datang dina kiamat niku dadi syafaat, dadi pensyafaat bagi siapapun yang punya keterkaitan dengan Al-Qur'an. Orang yang di dunia gemar Al-Qur'an, maka dari situ dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kawula panjenengan natos mireng nggih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tepang nggih? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku salah setunggal sahabatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang mungkin secara ukuran niku paling kecil para. Bahkan di dalam kitab niku diterangkan bahwa tinggi beliau niku tidak lebih dari setunggal dhira. Ma yujawiz ala dhira, tidak lebih dari satu dhira. Jenengan sumerep setunggal dhira niku pinten? Setunggal dhira niku 60 cm. Setunggal depo. Dhuwure Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad yang fisiknya punya keterbatasan kecil, tapi bukan kecil koyok dene kalau panjenengan mendapati manusia-manusia yang kecil kerdil ngoten mboten. Biasanipun nek tiyang lek kecil niku terus bundek ngoten nggih. Tapi beliau niku kecil, ukuran tingginya kecil, badannya kurus. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu niku tatkala beliau niku menek wit siwak. Yen sumerep kayu arak. Beliau niku badhe meteli wit arak. Arak niku ngeten, kayu ngeten iki. Kemudian terhempaskan dengan angin. Niki ketotan angin kono angin kini meh diceblok nih angin, sampai para sahabatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu ketawa melihat bagaimana tingkahipun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang diombang-ambingkan angin. Sampai suatu saat itu ketemu kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu diketawai oleh para sahabat Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi tangklet datang para sahabat, lima tadhakun, sebab napa panjenengan niku kok padha kok ketawa-ketawa kabeh niki ana apa? Jazakumullah khairan. Dawuhipun para sahabat niku Kanjeng Nabi, ini Ibn Mas'ud Abdullah, ini orang saking kecilnya niki badhe dihempaskan oleh angin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ketahuilah kalau seandainya dua betis, dua kaki Abdullah bin Mas'ud yang mungkin kecil niku wau ketika ditimbang nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebih berat daripada gunung Uhud. Niki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki adalah seorang min ulama'i sahabah, termasuk wong alime para sahabat. Keranten para sahabat niku juga ada tingkatan-tingkatan. Di antara mereka niku ada orang yang memang diangkat menjadi para ulama-ulamanya.
Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga banyak meriwayatakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dawuhaken, bukan meriwayatkan saking Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dengan keilmuan dan kefahaman beliau tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ahabba, barang siapa orang yang menginginkan ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah, kalau kau pengen tahu siapa orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyandur, maka cukup kamu lihat, maka cukup dilihat, fa in kana yuhibbul Quran, kalau seandainya orang itu cinta terhadap Al-Quran, maka fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka orang itu telah betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ketika kawula panjenengan selaku orang tua kemudian mendorong putra-putrinya, mengarahkan putra-putrinya untuk terus belajar Al-Quran, menjadi ahli Quran, menjadi orang yang berilmu, meneruskan daripada dakwah ibn Kanjeng Nabi, maka itu adalah perkara yang menjadi bukti bahwa kawula panjenengan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten sakniki kata tiyang ingkang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, cinta dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jauh daripada alamat-alamat cintanya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang sepahipun lare-lare ingkang belajar Al-Qur'an benjang teng dina kiamat niki bakal dipun banggaaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, sebab putra-putrinipun alhamdulillah datang setunggal riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngriwayataken setunggal riwayat yang dimana menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah pemberi syafaat bagi siapapun yang menjadi ahlinya. Al-Quran niku bakal dados penolong benjang teng dina kiamat. Di antaranya adalah orang tua yang mendorong anaknya untuk belajar apa? Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dipun katakan datang setunggal riwayat hadis saking Abi Buraidah ingkang dipun riwayataken oleh Al-Imam Al-Hakim. Imam Hakim niku kalau dari ilmu hadis tingkat kesohihannya di bawah daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Imam Hakim niki terpercaya sekali. Dipun dawuhaken kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa orang yang mau mengkaji Al-Qur'an, gelem deres wa ta'allama, selain kaula panjenengan kok gelem ngaji Quran, ngapali Al-Quran, terus belajar nopo ingkang wonten teng Al-Quran, belajar bagaimana agar supaya bacaannya benar, entah niku dengan tajwidnya, entah itu dengan nanti dengan nahwu dan sharafnya, untuk mengetahui kenapa nasab, kenapa rafa dan lain sebagainya, sehingga dia tahu maknanya, tadabbar, sehingga nanti saged tadabbur ma'anihi. Hingga dipun dawuhaken kali Imam Abdullah bin Abdul Haddad, tadabbar ma'anihi fa innahu, ketika waratilhu khasyian, tadabbar ma'anihi waratilhu khasyian, ketika baca Al-Quran kamu angen-angen maknanya, kemudian dibaca dengan tartil, dengan bacaan yang benar, dengan rasa yang khusyuk, tafuzu minal kanzi bil dukhri, minal asrari bil kanzi, kata beliau,
Auga-magal dikatakan akan beruntung nanti mendapatkan nopo harta karun yang besar di hari kiamat. Oleh-oleh ingkang ageng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, barang siapa orang yang mau membaca Al-Qur'an, niku sing pertama. Yang kedua, wa ta'allama, kemudian mau belajar Al-Qur'an dengan benar, mempelajari asbabun nuzulnya, dipelajari niki hikmahnya apa, ini menurunkan hukum nopo, sebagai dalil nopo, dan lain sebagainya, terus belajar. Karena belajar Al-Qur'an niku mboten telasi. Kemudian ingkang nomor 3, selain daripada membaca Al-Qur'an, mempelajari, lalu kalau sudah demikian wa'allama wa amila bihi, kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dipun dadosaken sebagai petunjuk. Memang begitulah tujuan daripada Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tujuan Al-Qur'an, sebagai petunjuk saking manusia, baik secara detail maupun secara global, untuk membedakan bainal haq dan mana yang batil, untuk menuntun kawula panjenengan mana yang benar, mana yang salah, semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dawuhipun Kanjeng Nabi, kok ana tiyang sing model ngeten niku, benjang niku teng dina kiamat sak tiyang sepahe niku wau bakal dipun hadiahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yulbasu walidahu yaumal qiyamah, benjang tiyang sepahipun tiyang lari-lari ingkang belajar Al-Qur'an, mempelajari bagaimana baca Al-Qur'an yang benar, lajeng mengke mengamalkan isi-isi Al-Qur'an, benjang tiang sepah kalihipun bakal dipun pakaikan satu mahkota. Yulbasu walidahu yaumal qiyamah tajan, setunggal mahkota min nur yang terbuat dari cahaya. Cahaya sing model napa, Beb? Dawuhipun Kanjeng Nabi, dau'uhu mithlu dau'is syams. Ingkang cahayanipun niku koyok cahayanipun matahari. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak cukup demikian, karena sebab Al-Qur'an niku wau, pertolongan daripada Al-Qur'an. Wa yuksa walidahu, dipun paringi kedua orang tuanya niku hullatan, dengan dua pakaian yang indah, dua pakaian yang membedakan antara satu orang ke orang yang lain. Sampai tiang sepah niku bingung, ini saya dikasih mahkota, niki saya dikasih pakaian yang begitu indah, yang dikatakan la taqumu lahumad dunya, yang pakaian itu kalau seandainya dunia dan seisinya ditukar untuk mendapatkan dua pakaian itu tidak cukup di donya saisine untuk sakit membeli atau menukar dua pakaian yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Fayakulan, kedua orang tua lari niku teng dina kiamat, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, niku sampai tangklet bima kusina hadza, dengan sebab nopo sih kula niki kok saged dipun pakai pakaian sing model ngeten niki, sebabnya nopo? Dipun katakan fayuqal bi akhdi waladikumal Qur'an, dengan sebab anakmu loro nggih, anakipun panjenengan kali niki Bapak Ibu mau mempelajari Al-Qur'an, mau fokus datang Al-Qur'an, mau mementingkan Al-Qur'an atas dorongan kedua orang tuanya.
Makanya beruntung sangat nggih tiang sepah ingkang putra putrine menika napa belajar Al-Qur'an. Harapanipun mengke putra putri kawula panjenengan saged nerusaken dhateng pendidikan ingkang lajeng pendidikan menika saged mempengaruhi daripada nilai kehidupannya, saged menjadi tolak ukur daripada akhlaknya, karena memang akhlakipun Kanjeng Nabi menika adalah Al-Qur'an. Kok ngoten nggih, Sayyidah Aisyah niku natos dipun tangkleti. Istri dipun Kanjeng Nabi niku dipun tangkleti. Wahai Aisyah, coba sifatkan kepada kami tentang bagaimana keindahan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, oh lek pengin roh pripun akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana niki moralipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana khuluquhul Qur'an, maka akhlakipun Kanjeng Nabi niku plek karo Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an larangannya adalah sesuatu yang paling jauh dari Nabi Muhammad. Apa yang menjadi anjuran di dalam Al-Qur'an adalah yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah muga-muga putra-putri kawula panjenengan juga berakhlakkan dengan akhlak Al-Qur'an. Allahumma menjadi anak-anak yang berakhlak Qur'ani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saged dados celengan kawula panjenengan sebagai tiang sepah. Muga-muga niki putra-putri kawula panjenengan benjang terus di kehidupan akhirnya, di kehidupan masa tuanya menika dados tiang-tiang ingkang ahli Al-Qur'an. Allahumma. Keranten banyak orang niku lek sore mulai dari kecil kawula panjenengan sinau Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, begitu balik, begitu sampun sekolah lali karo Al-Qur'an. Niki kadang-kadang gini napa mboten? Anake ngaji, bapake malah ora tau ngaji, niki terus piye? Anake sekolah Al-Qur'an, maca Qur'an terus tapi bapak ibuke nang omah malah mboten atos Lah muga-muga putra-putri kawula panjenengan benjang ketika dia bisa Al-Qur'an akan menjadikan Al-Qur'an itu temannya untuk menuju kepada akhirat, menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Muga-muga tiang sepah sing model ngoten niku wau terus termotivasi dengan putra-putrinya, akhirnya rumahnya menjadi rumah Al-Qur'an. Rumahnya hidup antara bainal isya wal maghrib, bainal maghrib wal isya, atau yang disebut dengan bainal isya'ain, antara waktu maghrib kali waktu isya. Muga-muga saged dipenuhi kalian Al-Qur'an. Lek mboten saged 24 jam rumah kawula panjenengan menika tidak dibacakan Al-Qur'an, setidaknya ma bainal maghrib wal isya kawula panjenengan saged deres Al-Qur'an. Allahumma. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, waktu antara maghrib dan isya niku sanes waktu ingkang biasa. Ma bainal maghrib wal isya dipun dawuhaken oleh para salaf kawula panjenengan, para ulama-ulama terdahulu, dikatakan kanzun min kunuzil akhirah, termasuk daripada harta karun akhirat. Ma bainal maghrib wal isya, mereka orang-orang terdahulu tidak mau berbicara tentang dunia, diisi dengan daras Al-Qur'an, diisi dengan amal-amal yang soleh. Boten purun Pak tiang riyen niku, kula ngapunten nggih niki sedikit cerita masa kecil kula niku. Mulai dahulu nggih niki pendidikan saking mbah. Abah kula niku paling anti kalau sudah antara maghrib dan isya, kemudian kok ono TV murib niku wah anti besar. Bahkan beberapa kali TV niku badhe dipun banting gara-gara napa? Anak-anaknya nyolong-nyolong ngurupne di TV. Sampai suaranya diluwirine diurupne. Niku sampai dipun pedhot bolak-balik. Bahkan ngapunten, bahkan tamu mawon kalau sudah maghrib dan isya niku ken ngerantos sampai isya. Niku didikan saking Mbah kula Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud. Beliau niku Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud niku paling anti kalau sudah antara maghrib dan isya diisi kanthi omongan-omongan dunia. Dan itu memang ajaran daripada para salafun saleh.
Wonten teng Yaman, teng Tarim niku sampai dikatakan kalau seandainya Habib Alwi bin Syahabuddin, beliau niku mengatakan kalau seandainya al-ihya ma bainal maghrib wal isya fardun faradahullahu lana, kalau seandainya menghidupkan antara maghrib dan isya dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya adalah satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, maka mazada ma'alaina, mazada ala ma'alaina, tidak akan kami itu lebih daripada apa yang sudah ada pada kami. Artinya apa? Keranten wong-wong ahlu tarim, tiang-tiang yang ada di tanah Tarim di Yaman sana niku antara maghrib dan isya hidup dengan Al-Quran, hidup dengan kegiatan-kegiatan yang soleh, anti membicarakan tentang masalah dunia. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, riyen niku wonten setunggal tiang dateng Hajren, tanah yang ada di Yaman mriku, Hadramaut. Niku wonten setunggal kejadian kelangan harta, kelangan roksul mal, modal dagang. Keselip duka teng pundi niku harta. Akhirnya pun bingung, golek, tapi kemudian kok beduk adzan apa? Maghrib. Akhirnya pun dipun tinggal kali bapak ibu niki wau pergi ke masjid menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid, lajeng baca hizib Al-Quran. Kelompok-kelompok ngoten maca Al-Quran dipun tiang-tiang sepuh-sepuh ngoten. Banyak semua masyarakatnya kompak seperti itu. Lajeng lah subhanallah niki ibu nipun anak-anak niki wau ternyata menemukan, wah lah niki sing digoleki bapak sampun ketemu niki, wah iki lek dikabari niki masih seneng. Bayanganipun apa niki teng masjid tapi atine mboten teng masjid. Kenapa? Karena dia masih memikirkan harta yang telah hilang, bingung niki. Akhirnya ngomong kali putrane, nak niki sampean parani bapak, sampean kabari bahwa harta roksul mal modalipun sing digoleki niku wau sampun ketemu. Bangga seorang putra niku umur belasan tahun, bangga membawa kabar datang ke tiang sepahipun sing kelangan niku wau, datang ke masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada perlu bapak? Oh nggih, napa wonten napa nak? Dipun berisi pak niki duwite jenengan sing wau klendran niku ternyata mboten ical, alhamdulillah sak menika sampun ketemu, alhamdulillah. Lah kira-kira lek jenengan terus dikabari kali putra jenengan dalam keadaan ngaji antara maghrib dan isya ngoten niku, terus jenengan apa yang dilakukan kira-kira? Oh masya Allah, alhamdulillah sampean pancen anak jos engko tak tukone es krim kan ngoten. Nggih mboten Bu? Tapi apa yang terjadi pada orang tua yang mentarbiah anaknya, yang mendidik, memberikan pendidikan terhadap anaknya untuk memuliakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya, beliau niku lajeng mengatakan, "Nak, apa tidak ada waktu lain kau berbicara tentang dunia antara maghrib dan isya? Tunggu dulu. Kau pulang sekarang, nanti urusanmu sama bapak masih ada." Niki kan wangsul, bapak yang nglajengaken apa? Hizib Al-Quran sampai isya berjamaah lajeng wangsul. Begitu sampai rumahnya para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, menika anak dipun marahi oleh bapaknya. Penyebutanmu tentang dunia antara maghrib dan isya adalah satu alamat besar kecintaanmu terhadap dunia. Kalau begitu kau harus siap untuk ayah hukum, diusir selama 1 tahun, tidak boleh kembali ke rumahnya. Nika akhirnya putrane pun diusir. Nggih, dipun pondokaken lah oleh ken golek hikmah. Bagaimana kamu agar supaya bisa menghargai daripada waktu-waktu yang mulia. Kira-kira setahun wangsul niku tiang niki bakal ngomong donya antara maghrib lan isya napa mboten, Pak? Ngomong ngoten apa mboten, Bu? Mboten wonten. Dia terdidik lah. Kalau panjenengan bapak, anak, mbah, kabeh niki antara maghrib dan isya tidak dipedulikan, embuh niku maghrib isya, embuh niku asar maghrib, embuh niku duhur subuh dan sebagainya, semuanya dipenuhi dengan omongan-omongan mereka itu para salaf mengatakan bahwasannya lebih baik ada orang yang melemparkan
su'alah minar. Niki napa nggih? Batu bara. Mawa dilemparkan ila wajhi ahab ilayya min ayyadhkuruni dunya ma bainal maghrib wal isya. Lebih aku cintai, lebih aku senang, lebih aku pilih daripada ada orang yang menyebutkan kepadaku tentang dunia antara waktu maghrib dan waktu isya. Dan ini muga-muga dengan berkat perkumpulan model ngeten niki kawula panjenengan termotivasi dengan Al-Qur'an, dijadikan keluarga kawula panjenengan saged memuliakan waktu-waktu ingkang mulya. Allahumma amin. Kawula panjenengan dijadikan ahli Al-Qur'an yang dengan itu dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Wong sing ahli Al-Quran artinya orang yang identik kehidupannya dengan Al-Quran, itu mereka adalah ahlullah, keluarganya pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat bingung lah, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala menika lam yalid walam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menciptakan, Allah adalah pencipta daripada semua yang ada. Akan tetapi kok gagah keluarga dawuhipun para sahabat tanggal dengan Kanjeng Nabi, lha sinten niku keluarganipun Gusti Allah? Dawuhipun Kanjeng Nabi ketika beliau mengatakan inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Siapa keluarganya itu wahai Rasul? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Keluarganya Allah adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, dan orang-orang menjadi orang-orang khususipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kawula panjenengan estu saged menjadi ahli Quran. Allahumma ahlil ilm wa ahlil khair. Allahumma wong sing saged bibinau, wong sing purun bibinau niki dawuhipun Gusti Allah akan diangkat derajatipun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat niku pinten, berapa derajat? Keranten Allah menyebutkan darajat niku jamak, tidak dijelaskan oleh Allah naiknya berapa derajat. Dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasannya yarfa'illahul ulama ala sairil mu'minin, Allah angkat seluruh orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui dengan keilmuannya, diangkat oleh Allah derajatnya mengalahkan seluruh orang-orang yang beriman yang mereka tidak unggul di dalam keilmuan. Bisab'i mi'ati darajah, dengan 700 derajat, ma baina darajataini khamsatu mi'ati am. Dibedhawahaken kali Sayyidina Abdullah bin Abbas niku diangkat derajati 700. Lah 700 niki antara derajat satu ke derajat yang lain sampai 700 niku perjalanan masiratu khamsami'ati am. Perjalanan 500 tahun kali 700 pinten Bu? Jane to derajate wong sing roh kali derajate wong sing boten roh niku sakmonten niku kaceke. Makane kawula panjenengan mulyakaken para kiai, para ulama. Kenapa? Karena memang Allah sendiri yang mendeklarasikan mereka itu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya. Siapakah yang disebut dengan ulama? Ulama itu adalah innamal ilm al khasyah. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu yang ada pada ulama yang benar itu adalah ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian orang yang alim tapi tambah wani berfatwa ngawur. Ngoten apa mboten Pak, ulama-ulama sing rodok ngawur ngoten apa mboten? Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat niki yo kata yang disebut oleh ulama, oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ulama usu, ulama dunya, ulama dunya, ulama su, orang-orang yang hanya menjadi tujuannya adalah dunia dan juga hubbul jah wal mal, cintanya kedudukan dan harta. Para rawuh yang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lek saumpama niki gambarane gampange Pak, wonten setunggal tiang niki wonten niki sutet, jenengan sumerep sutet nggih. Listrik sing ageng niku namanya apa Pak?
Sutet nggih. Kok saumpama teng sutet niku di bawahnya niku wonten gambare, biasanya wonten gambar peringatan danger. Kalau bahasa Arabnya mamnu'ul iqtirab, dilarang mendekat, hati-hati, tegangan tinggi nggih napa mboten? Sik kurang biasanya disebut tambahi gambar tengkorak nggih napa mboten? Digambari bledek dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa ini tegangan tinggi yang membahayakan ketika didekati. Saniki wonten setunggal tiang gendeng. Wong mboten genep Pak, 90%. Terus mendekat di area situ, terus megang-megang, bahkan menek, terus kesetrum mati. Wonten malih, wonten lari alit sing dereng tamyiz, tidak bisa membedakan baina tamrah wal jamrah, antara niku kurma atau niku bara api, belum bisa membedakan. Akhirnya terus berpegang, nggak boten sakit moco dan lain sebagainya. Dipegang terus kesetrum mati. Orang ketiga datang, orang itu pintar, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, kemudian dia mengetahui apa maknanya di situ. Tulisannya danger, artinya bahasa Inggris artinya hati-hati. Wah, paham? Tahu bahasa Arab, mamnu'ul iqtirab. Oh, dilarang mendekat, tahu dia. Bahkan bahasa Indonesia jangan mendekat, tegangan tinggi, dia tahu. Gambar tengkorak artinya ini berbahaya, dia juga tahu. Terus kemudian dia tajarroh, memberanikan diri, terus dipegang, Allah gak percaya, blok, terus kesetrum mati. Saya mau tanya, dari golongan 3 orang wong gendeng, bocah cilik sing dereng tamyiz, karo wong sing nomor 3 niku wong sing iso maca, iso ngerti niku wau, sing paling goblok sapa? Pak, sinten Pak? Loh, tapi sakit maca Pak, tapi pinter Pak, tahu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia lengkap. Tapi itulah orang yang bodoh. Kenapa? Karena ilmunya tidak membawa rasa takut, karena ilmunya tidak membawa manfaat. Dia sudah tahu ini bagaimana tandanya neraka, apa yang akan menjerumuskan orang kepada neraka, apa itu makna pengkhianatan, tapi dia hidup khianat. Dia ulama, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia begini, tapi ternyata tindak tanduknya jauh daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Wong sing model ngeten iki yang disebut dengan al-ahmaq. Dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri, an-nadhar ila wajhil ahmad khati'atun maktubah. Delok tok wong sing model ngoten niku, wong sing bodoh kuadrat ngoten niku khati'atun maktubah. Sudah kesalahan yang pasti. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati. Lek kumpul kali tiang-tiang ingkang alim niku didelok, niki alim niku ngamil napa mboten? Nggih, lah muga-muga putra-putri kawula panjenengan menjadi para ulama al-amilin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, itulah makna ilmu. Ilmu itu adalah al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa si ulama? Adalah yakhsyallah, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terus malah wani. Saniki kan usum Pak, bagaimana cari dalil, piye carane sing haram dadi halal, piye golek dalil, piye carane iso dadi halal. Pokoknya ana sing bayar siap menghalalkan yang haram dengan berbagai dalilnya. Gak duwe wedi kali Gusti Allah. Niki bahaya. Para rawuh kang kawula mulyakaken, pun niku harapan kawula. Putra putri yang ada di TPK niki mugi-mugi benjang estu-estu saged dadosa tiang-tiang putra putri ingkang manfaat teng donya, manfaat teng akhirat. Saged nolong tiang sepahe, Allahumma memotivasi tiang sepahipun untuk menjadi tiang sepah ingkang lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki terlebih kawula panjenengan nggih benjang niki malam ingkang istimewa Pak. Niki malam apa sih? Ahad nggih. Benjang malam
Senin. Malam Senin niku malam istimewa mboten Bu? Benjang niku lek kula mboten matur ngeten niki kumpane kok mboten pas. Benjang Senin insyaallah niku sudah masuk kepada nisfu napa? Sya'ban. Amaliyahipun tiang ahlu sunnah wal jamaah, amaliyahipun tiang NU lek wong mojo niki adalah berkumpul memberikan waktu yang khusus, amaliyah khusus untuk mendapatkan keberkahan malam itu. Nggih napa mboten? Jangan dengarkan orang yang di luar sana, di luar orang NU, di luar orang ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya perkara yang demikian itu adalah bid'ah. Pengkhususan malam itu adalah perkara yang baru yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbuh niku belajare teng pundi kula mboten ngertos. Tapi yang jelas Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngususaken malam Lailatul Nisfi min Sya'ban mboten, Pak? Dari mana jenengan tahu kalau Nabi Muhammad mengkhususkan? Wonten setunggal hadis. Berarti nisfu Sya'ban niku kathah ingkang riwayataken adalah Sayyidah Aisyah, istrinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidah Aisyah niku suatu saat purnama ingkang kawula mulyakaken mengatakan faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dzata lailatin. Suatu malam aku kehilangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinipun Kanjeng Nabi niku lak mboten setunggal, Bu. Nggih. Wes umpama bapake terus duwe istri yang lain jenengan tapi ngamuk. Oh iku Kanjeng Nabi beb niku kan ngurusi bojone sitok ora kuat. Istrinipun Kanjeng Nabi mboten setunggal kathah. Sehingga ada yang namanya kismah, pembagian waktu. Lah, kala itu ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis ini, itu waktunya kismahipun Sayyidah Aisyah, bagianipun Sayyidah Aisyah. Pada satu malam faqattu Rasulullah dzata lailatan, pada satu malam kula kehilangan Nabi. Kira-kira gambaran niki goleki nang gone kasure lho. Ki endi iki? Lho, nanti Kanjeng Nabi kok gak enek. Iki jatahku lho bengi iki. Akhirnya bingung. Cari nang kene gak ono, nang kono gak ono. Keluar rumah. Ternyata didapati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Aisyah datang Kanjeng Nabi, loh jenengan teng mriki to Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, "He Aisyah, apa awakmu niku wedi Allah kalih Rasulipun menika menyia-nyiakan kamu?" Dawuhipun Sayyidah Aisyah, "Mboten Kanjeng Nabi, kula mboten niku, mboten punya prasangka itu. Cuman kula niku punya prasangka bahwasanya panjenengan niku jangan-jangan mendatangi ba'dun nisaik, sebagian daripada perempuan-perempuanmu yang lain. Lah niki kan jatah kula. Lho jenengan kok mlayu ngene wong wedok liya kula Pak. Ya kula ya cemburu to." Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, jenengan kudu roh bahwa malam ini niki bukan malam yang biasa. Niki malam yang istimewa. Yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahu enggak di malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan yanzilu minas sama'i dunya, yanzilu ila sama'i dunya. Allah niku turun. Lah terus jenengan punya pertanyaan, berarti Gusti Allah bertempat di langit terus turun nang bumi ngoten.
Bukan, maknanya bukan seperti itu, tapi maknanya adalah rahmatnya Allah lebih dekat kepada hamba-hambanya. Lajeng fayaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kepada hamba-hambanya li'akthara min adadi ghanami kalbin, min adadi sya'ari ghanami kalbin. Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampun, mengampuni lebih banyak daripada rambut, daripada ghanam, kambing-kambing, domba-dombanya Bani Kalab. Kenapa kok disebutkan Bani Kalab? Karena wakala itu, kata para ulama, Bani Kalab niku paling banyaknya bani, paling banyaknya kaum yang memelihara kambing, Pak. Saumpama niki teng Kabupaten Kediri sing terkenal peternakan kambing niku teng pundi kira-kira? Saumpama teng Mojo, Mojo niku nggone wedhus. Wedhus dasireng. Nggih, saumpama lho niki Mojo niki nggone wedhus para rawuh ingkang dirahmati Allah. Maka saya akan mempermisalkan masalah kambing itu di kambing Mojo. Lah Kanjeng Nabi niku juga mempermisalkan begitu. Allah akan mengampuni hamba-hambanya lebih banyak pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jumlah rambutnya domba-dombanya Bani Kalab. Seandainya domba-dombanya Bani Kalab itu adalah ratusan ribu ekor, maka satu domba kira-kira berapa bulu? Satu domba niku berapa bulu kira-kira? 10.239 bulu setiap satu dom. Lho jenengan kok sumerep? Ya kira-kira lek mboten percaya jenengan itu. Paling gampang, Pak. Hitungan dhewe lho, kira wong jenenge wong kira-kira ya bebas. Lah kalau seandainya itu satu kambing, bagaimana kalau dilipat gandakan sampai 100.000 kambing? Bagaimana kalau sampai lebih daripada itu, saking banyaknya kambing-kambing yang dipelihara oleh Bani Kalab? Artinya ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan ampunan pada malam itu di antara malam-malam yang lain niki tidak sama. Makanya sampai Imam As-Subuki ini mengatakan bahwasanya lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah. Kau beramal pada malam nisfu Sya'ban, kau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosamu selama 1 tahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa anna lailatul qadar, bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu tukaffiru dzunubal umur. Ketika kau dapati kau dalam keadaan bermunajat kepada Allah, kau mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan kau berbuat baik, dalam keadaan kau beramal saleh, maka yang demikian itu akan mampu menghapuskan seluruh umur hidupmu daripada dosa. Allahumma muga-muga kalau panjenengan diberkahi bulan Sya'ban dan Allah menyampaikan bulan suci Ramadan dan ditemukan kawula panjenengan kepada Lailatul Qadar dalam keadaan baik. Allahumma Lailatul Qadar, Allahumma allati hiya khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, malam nisfu Sya'ban niku tidak dirahasiakan oleh Allah, sementara Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahipun para rawuh, Ramadan menika adalah syahrul ummati, wulanipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai awal malam Ramadan sampai akhir, di situ penuh dengan pelipat gandaan amal. Jenengan beramal soleh dilipat gandakan amalnya. Jenengan beramal sunnah seperti amal fardu dilipat gandakan lebih jauh, lebih baik sampai 700 kali lipat ganda. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, itu malam yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar, gunanya untuk apa? Agar supaya kawula panjenengan tidak mengandalkan satu malam itu saja, tapi memenuhi hari-hari Ramadan itu dengan amal yang sah.
Oleh karena bahaya sampai melanggar di malam Ramadan itu bahaya. Tiang ingkang bermaksiat di Ramadan itu bahaya, Pak. Tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan dalam sebuah khabar annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah, benjang niku teng dina kiamat niku wonten setunggal pemuda. Kenapa disebutkan pemuda? Karena pemuda niku biasane sik seneng dan tulul amal. Pemuda niku merasa umurnya masih panjang, nanti tobatnya tahun depan, nanti kalau sudah tua saya akan menjadi ini, saya akan menjadi itu. Padahal enggak eru. Kam min fata, berapa banyak orang pemuda-pemuda amsa wa asbaha dhahikan, bermalam hari, siang hari diisi dengan canda tawa, wa qad nusijat akfanhu wa wala yadri, sementara kafannya telah ditenun, dia tidak tahu. Para rawuh ingkang kawula muliakan, pemuda niku kadang-kadang tulul amal. Makanya dikatakan man tala amaluh sa'a amaluh. Wong niku sing senengane tulul amal, merasa dia masih panjang umur, punya kesempatan yang lain, maka amale ora bakal becik. Disebutkan di situ pemuda-pemuda nanti akan nangis bagian yaumal qiyamah, teng dina kiamat dalam keadaan nangis. Kenapa? Wal malaikatu yadribunahu, malaikat sibuk menghajar niki tiang. Wa yasukunahu ilan nar, dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saking dahsyatnya hukuman pada kala itu, malaikat niku tanglet kali setunggale. Maka nadambu niki dosane napa? Maksiat apa yang pernah dilakukan oleh orang ini? Dawuhipun malaikat, kana hadzal rajul kana adraka Ramadan. Ini seorang dahulu mendapati di masa dunianya, mendapati bulan suci Ramadan, masuk panjang umur, melebat ke bulan suci Ramadan, fantahaka hurmata Ramadan, menghancurkan kemuliaan bulan suci. Sing liyane padha tadarus, liyane padha poso, liyane padha poso awak, poso lisan, poso mata, poso niki, dhek niku panggah matane jelalatan. Liyane padha ngaji Quran, niki mboten natos cekel Al-Qur'ane, wis sibuk karo WA-ne, sibuk karo Facebook-e, sibuk karo politik-e, sibuk dengan dunia-dunianya. Bahkan sampai wa'asallaha fi, kemudian bermaksiat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Dihukum oleh malaikat seperti itu cuman gara-gara dia tidak mampu memuliakan bulan suci Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Sulas bulan maksiat urung puas, akhirnya bulan suci Ramadan sik bangga maksiat. Masya Allah, para rawuh yang dipun rahmati Allah, lalu malaikat mengatakan fayuqal suhqan lahu wa bu'dan. Wong sing model ngaten niki sungguh mendapatkan murka dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Lian Kanjeng Nabi niku ketika mendapati satu mimbar, mendaiki satu mimbar, 1, 2, 3, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tangganya beliau mengucapkan amin, amin, amin. Dipun tangketi kali sahabatipun Kanjeng Nabi, jenengan kok matur amin, kok dawuh amin, amin niku napa? Beliau mengatakan Jibril alaihi salam mengatakan kepadaku, di antara perkataan Jibril itu adalah man, barang siapa orang yang adraka Ramadan, yang mendapati bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, ab'adahullah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya. Nabi Muhammad amin. Artinya para rawuh yang dipun rahmati Allah, wong niku lek sampun bulan suci Ramadan kok didoakan kali Gusti Allah, niku kali Kanjeng Nabi disumpahin, Pak. Kali Kanjeng Nabi niku disumpahi. Wis muga-muga didohne kali Gusti Allah, diamini kali Kanjeng Nabi Muhammad sing donga malaikat Jibril. Makanya muga-muga kawula panjenengan saged muliakan bulan suci Ramadan. Allahumma. Wis niki wonten setunggal cerita sebagai penutup. Wonten setunggal cerita niku wonten dateng kitab namine Irsyadul Ibad, nek mboten klentu. Beliau niku wonten tiyang soleh
nyeritakaken kondisi tiang ingkang wonten lingkungannya. Kana li jarun, kula niku gadah tangga. Tanggane niku pripun? Tanggane niku la yusolli illa qit'an, mboten salat kecuali sak potong, artinya niki menganut satu thariqah. Kalau panjenengan sering thariqah nggih, Bu nggih? Ada yang mengikuti thariqah Naqsabandiyah, nggih napa mboten? Ada thariqah Qadiriyah, thariqah kathah. Lah, tapi wong niki jenenge Pak Muhammad, ismuhu Muhammad. Pada kala itu mengikuti satu thariqah namine Qabriyah. Artine Qabriyah niku napa? Lek qabr salat, lek mboten qabr mboten salat. Nggih lah nggih. Iku gek tiyang mriki wonten sing anut thariqah model ngoten niku wonten napa mboten kira? Mboten nggih. Insyaallah jauh nggih, Allahumma. Lah niki tiyang niku nganut rupanya thariqahnya Qabriyah. Lek qabr ya salat, lek mboten qabr mboten salat. Ketika datang Jakarta, pergian datang Jakarta, numpak sepur datang stasiun Kediri sampai Jakarta niku mboten salat blas. Esrek nyapa gak salat Bu. Mboten nyapa salat barang. Kan musafir. Mulai kapan salat iku oleh ditinggalin, mulai kapan, Pak? Kalau ibadah lain haji, jenengan tidak punya uang, tidak punya biaya, kau boleh mboten haji. Zakat wajib rukun Islam, ya, tapi ketika Anda tidak punya harta untuk kau berikan untuk zakat, maka kau tidak wajib zakat. Nggih napa mboten? Puasa wajib rukun Islam, tapi ketika Anda tidak mampu berpuasa, mungkin Anda dalam keadaan safar, mungkin dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, maka Anda boleh untuk tidak berpuasa. Betul apa mboten? Tapi lek sholat nih lho apa ya ono terus kemudian lek jenengan sehat, lek jenengan mboten sehat, jenengan lagi sakit, nggak apa-apa tidak sholat. Pernah nggak dengar model ngoten niku? Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan kalau sampai ada anak yang mendapati orang tuanya sedang sakit, sakaratul maut, sakit niki parah pun mboten sakit napa-napa, sadar otaknya, sadar pikirannya, tapi mboten sakit napa-napa. Lajeng kali tiang kali putra-putri dia omongi, "Pak wis tok istirahat ae gak usah salat, fahuwa syaitan." Wong sing model niki setan ndas ireng. Seharusnya bagaimana sebagai anak dukung, ayo Pak wayahe salat. Mboten saged salat ngadeg, salat lungguh, mboten saged lungguh, salat miring, mboten saged miring, jenengan terlentang, mboten saged terlentang, jenengan pakai isyarat kepala, nggak bisa pakai isyarat kepala, jenengan pakai isyarat mata. Nggak pakai isyarat mata, jenengan pakai isyarat hati, nggak bisa ya istiwaya disolati berarti. Nggih napa mboten? Satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia adalah sholat selama masih ada akal dan Islam di dalam hatinya. Jadi gak ono Pak, tiang niku terus ninggalin sholat itu tidak ada ceritanya. Loh, tapi saya nggak punya wudhu, di sini nggak ada air. Hormatil waqt, sholat nanti dikodoi. Makanya itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang niku kula niku heran Pak, begitu datang Jakarta, datang Cirebon, kalau tinggali semua orang nggak ada yang sholat sedikit pun nggak ada, jarang yang sholat. Tapi saya lihat semuanya ketok ayo jilbaban kabeh, kadang-kadang ya Pak Kaji nggih kopiah putih, tapi ya mboten sholat belas, wala meneng ngeten. Sholat di tempat juga tidak, mudun mboten. Lek kula nggih, kula jangan ditiru. Saya memang tidak bisa ditiru. Kalau saya alhamdulillah jaga wudhu. Kalaupun harus batal, saya wudhu terlebih dahulu sebelum stasiun yang akan datang, yang saya sudah prediksi stasiun itu adalah waktunya agak lama, 6 menit seumpama sholat subuh, kan biasanya malam tuh sholat subuh 6 menit. Niku kereta saat durunge mandek kula mencolot Pak. Mencolot teng musola kula niku sik iso apa salat berjamaah di musola itu. Oh ya walaupun dekser ngono. Nggih.
Tapi kula mboten saged mbayangaken lek saumpama kabeh sak kereta niku koyo kula kabeh mudhun kabeh gak iso budal. Nggih napa mboten? Makanya alhamdulillah wis enek sing koyo ngeten niki, tapi yo saya berharap muga-muga mengke orang semakin bagus menanggapi masalah salat niki, terus yo salato nanggone kereta. Mboten gadah wudu, mboten sang, mboten wonten banyu dan lain sebagainya, hormatil waqt mengke dipun qodoi karena salat niku ditinggalne dosa. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki kembali kepada cerita niku wau jenenge Pak Muhammad. Senengane salate niku kobriyah. Lek kober salat yang mboten kober mboten, lek dagangane lagi laris ditinggale wis gak apa-apa, lewat-lewat waktu iki ra apa-apa. Bu, nang pasar nanggung wah iki arepe mulih nanggung kira iki akeh membeline wis engko ae salat akhire mulih asar padahal urung salat zuhur. Niki berarti jelas menganut madhab napa? Qabriyah wong niki. Niki teng mriki insyaallah gak enak niki insyaallah. Enak napa mboten kathah Pak? Lek kabar salat mboten kabar mboten salat ngoten nggih. Masyaallah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken lajeng tapi tiyang niki wau sing model ahli maksiat niki ketika mendapati hilal Ramadan telah dinyatakan ini masuk bulan suci Ramadan, niki tiyang menghormati bulan suci Ramadan, yatazayyan nafsah, menghiasi dirinya dengan mandi, dengan tatoyab, dengan menggunakan parfum kira-kira sak botol disokne. Masuk di bulan suci Ramadan niku Masya Allah yakdi ma fatah, mengqadai apa yang pernah ditinggalkan daripada salat-salatnya niki terus istighfar datang Gusti Allah, nyuwun ampun datang Gusti Allah. Lah setunggal kiai tempat itu lalu bertanya kepada orang ini namanya Muhammad, Muhammad, lima fa'alta dzalik, kenapa kau lakukan yang demikian itu? Kemarin kamu suka meninggalkan sholat, keluar daripada waktunya sholat, begitu kau masuk di bulan suci Ramadan kok langsung 180 derajat berbeda. Jenengan itu langsung pakai baju terbaiknya, menggunakan minyak wangi yang paling harum. Wah, Pak jenengan hormati ini, kemudian jenengan qodoi semua. Lu kenapa? Dawuhipun Pak Muhammad niku, nggih Pak Yai, keranten ini adalah bulan-bulan maghfirah, bulan-bulan barokah, bulan-bulan idkun minanar, peleburan daripada neraka. Maka saya berharap asallahu ayyadajawwaza anni bihormatihi, saya berharap Allah niku ngampuni dosa-dosa kula, kesalahan kula, dan diterima tobat kula dengan sebab kula ngurmati bulan niki. Lajeng boten selamat, ternyata tiang niku wau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia tiang soleh niku mimpine ya apik. Begitu mimpinya, di dalam mimpi orang soleh itu melihat seorang ini, melihat siapa Pak Muhammad tadi itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun nangketi ma fa'alallah bik, apa sing dipun lampahi kali Gusti Allah teng panjenengan. Dipun dawuhaken lho kula diampuni dosa kula. Kula dipun lebetaken dhateng surganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, 5. Kenapa? Lho bukan kamu niku wong riyen niku thariqahe qabriyah dawuhipun nggih kula qabriyah, tapi begitu masuk Ramadan kula mulyakaken bulan suci Ramadan, kula nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan sebab memandang bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, kula diampuni dan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sebab menghormati Pak, adus gawe klambi anyar, ngormati, ngodoi salat-salat yang ditinggalne, terus puasa dengan bagus dan lain sebagainya. Ngormati bulan suci Ramadan. Lan jenengan aja sampai bercita-cita kayak Pak Muhammad nikah nggih nggih ngoten kula sakniki tak perpekan. Niki wulan apa? Wulan Saban niki tak entek-entekne maksiat engko lek Ramadan tak mulyakne. Iyalah awakmu iso beruntung mati nang Ramadan. Jenengan dibasi umur panjang masuk Ramadan terus jenengan mati dalam keadaan husnul. Lah kalau saat durunge Ramadan terus jenengan mati dhisik terus napa dadine? Su'ul khatimah fal'iyadu billahi min. Makanya penting nggih kawula panjenengan muga-muga bulan suci Ramadan saged ngormati, saged menghidupkan dengan Al-Qur'an. Allahumma siap menghidupkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan.
Itu Imam Syafi'i kula panjenengan paling enggak nggih sing jeneng Imam Syafi'i wonten mboten teng mriki. Kira-kira jenenge lek padha niku ya meh memper amale. Imam Syafi'i niku lek kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, beliau sibuk 11 bulan niku dengan mentaklif kitab, mencatat ilmu-ilmu. Akan tetapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, letakkan kitab-kitab itu, tutup pulpennya. Beliau menghatamkan Al-Qur'an sehari 60 kali. Pak, Imam Syafi'i sehari 60, kula panjenengan sabulan sekali kadang-kadang. Para ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala niku Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lebih parah lagi. Imam Abu Hanifah niku dipun katakan dalam riwayat beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan situna marat 60 nahar di siang harinya, 60 kali masak di malam hari, berarti 120 kali sedino. Niku pripun wong apal Al-Qur'an jelas lancar mahafal Al-Qur'an. Niku maca gak mandek kira-kira gak mangan ritek. Niku sedino niku ping pira Pak Quran? Pindho niku sepol nggih Pak nggih. Wis pol duk niku. Gak mangan lho niku. Sampai meh semaput-semaput. Loh, tapi kok mereka imam itu ya barokah waktu beda. Bahkan dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan fi kulli rakaatin marrah katsirah. Di setiap satu rakaat Allahu Akbar hatam Quran bolak-balik. Lah niki rawat. Kenapa Allah keluarkan dari zona hukum waktu? Allah keluarkan para aulia begitu Pak. Lah kula panjenengan ora dadi wali, paling tidak memper illam takunu mithlahum tashabula ora padha karo mereka ya wis padha memper mawon lah. Kono maca Quran, saya juga baca Quran. Kono ping swidak kali kula sewulan swidak. Mboten gampang, mboten wonten. Sebulan Pindu, lumayan lah tapi nggih daripada tidak hatam sama sekali. Ngoten nggih? Nah, muga-muga saged muliakan Ramadan kanthi Al-Qur'an. Allahumma benjang malam Senin di amaliyahe napa Beb? Amaliyahe benjang menika mengagungkan malam itu. Mandi pada awal malamnya, kemudian kawula panjenengan napa menika pada malamnya menghidupkan malam itu. Menghidupkan malam niku bagaimana dawuhipun para ulama? Menghidupkan malam niku sing ranking pertama, sing tingkatan pertama itu adalah menghidupkan malam semua malamnya dengan bi anwa'il ibadat wa ta'at, dengan macam-macam ibadah, mboten setunggal ibadah tok. Lek Quran mboten Quran tok, tapi bar Quran zikir terus sholawatan, bar sholawatan terus apa malih? Sedekah, silaturahmi, macam-macam. Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan tanawwa'tu fil ibadah, aku bermacam-macam dalam ibadah litanawwu'il waridat, untuk mendapatkan litanawwu'il waridat, untuk saya mendapatkan banyaknya janji-janji saking Gusti Allah dari setiap amal ibadah. Karena setiap amal ibadah punya sesuatu yang berbeda. Ngoten nggih? Sepanjang malam angel be kula ya butuh tidur, oke. Ranking 2, yang nomor 2 muqdamal lail, menghidupkan malam itu dengan malam yang lebih banyak. Artinya kalau seandainya satu malam mulai jam 6 sampai jam 4 niku 10 jam, maka 6 jam niku namanya muqdamal lail, malam yang lebih banyak dengan bermacam-macam ibadah. Kalau tidak bisa, paling konkret sholat maghrib isya berjamaah, terus azam niat yang kuat sholat subuh berjamaah di masjid. Siap nggih Pak nggih? Malam hari itu niki wonten mushola, wonten masjid dekat sini. Pada malam hari itu maghrib isya berjamaah, mari ngoten niat sholat subuh juga berjamaah. Itu sudah masuk kepada makna dari mendirikan malam.
qiyamul. Nah, muga-muga kalau panjenengan jangan sampai terlewatkan hal itu, kemudian besoknya berpuasa, apalagi ketepatan besok niku malam Senin, harinya niku hari selain jenengan puasa Sya'ban, jenengan juga bisa puasa napa? Senin, sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa niat lagi double indiraj namine. Satu amalan tapi pahalanya lebih besar, banyak double. Kenapa? Ketika itu bersamaan. Besok niku juga tanggal 15. Artinya apa? Itu masih masuk kepada hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid poso dino padang bulan. Niku juga sunahipun Kanjeng Nabi. Satu kali puasa Anda bisa merangkap beberapa pahala poso Sya'ban, pahala poso napa? Senin, pahala poso Ayyamul Bid. Muga-muga dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ngekeh-ngekehaken sholawat dhateng bulan Sya'ban. Kula panjenengan insyaallah diampuni teng bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi estu bulan suci Ramadan menika dados wulan ingkang dados rahmatipun Gusti Allah dhateng kawula panjenengan. Mboten dimiyasaken kawula panjenengan saking wulan suci Ramadan, kecuali kawula panjenengan dijadikan minal aidina wal faizin makbulin marzukin. Kula panjenengan keluar dari bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang dikembalikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi pendidikan bagi kita, itu pembacaan Al-Qur'an menjadi pendidikan bagi kita, salat tarawih menjadi pendidikan bagi kita, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kaula panjenengan terbiasa untuk amal-amal saleh, salat terbiasa banyak, maca Quran terbiasa banyak, kaula panjenengan terbiasa berpuasa dan lain sebagainya, dan itu termasuk daripada alamat qabul kaula panjenengan teng bulan suci Ramadan. Ketika keluar Ramadan kaula panjenengan ada perubahan. Muga-muga kaula panjenengan dipun paringi rezeki niku kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka kamal afiyah wal ma'afat ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa ma qadatallahu lana min amrin faj'al akibatahu rusyda ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ahlina wa la tadurruhum wa wafiqna wa fikum li ta'atik wa ta'ati rasulik sallallahu alaihi wasallam warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr wa ballighna ramadan waj'alna minal muttaqina fihi wa minal muflihina fihi wa minal faizina fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika minasyarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi ya rabbana idzal baha wa dasana wa dzal 'ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin. Ya Allah yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bi sadrika min. Ya Allah waghfir lana dhunubana wa kull dhanbin 'indana wamnun bi taubatin lana anta habibut taibin. Ya Allah bijahi sayyidina rasul wal hasanaini wal batul wal murtada bil fahul wa jahi jibril amin. Thumma salatu wa salam ala nabi khairil anam wa alihi al ghiril kiram wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niku wau ingkang saged kula aturaken mulai awal sampai akhir pilih wonten klenta-klentu. Anggen kula matur nyuwun samudyaning pangarsami saking panjenengan sedanten. Kemudian mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken manfaati dhateng kawula pribadi dan dhateng panjenengan sedanten. Mugi-mugi dipun paringi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa menika doa nggih dipun paslahaken dhateng panitia, dhateng yai kula suwun mugi-mugi Pak Yai kersa
doa untuk menutup majlis menika. Mugi-mugi sebagaimana dengan itu kaula panjenengan ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Samihuni ala taqsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.